Orang-orang di abad pertengahan menganggap bawang putih sebagai barang berharga. Dulu, mereka bisa menggunakannya untuk bayar sewa. Kalau sekarang sih, jangan harap kamu bisa melakukannya. Tapi tenang, kamu masih bisa kok menaruhnya di dekat tempat tidurmu pada malam hari. Nah, ini nih, trik kuno yang bermula sejak tahun 1500-an. Memotong bawang bombay menjadi 4, lalu menaruhnya di dekat tempat tidur akan membantu meredakan batuk. Mereka bahkan mengatakan trik ini juga bisa mencegah pilek dan flu. Pada awal tahun 1900-an, ada dokter yang menyarankan ramuan ini ke pasiennya. Kemudian, mereka tetap sehat, sedangkan orang lain di area setempat menderita sakit. Hal ini bisa dipahami karena zat antibakteri pada bawang bombay bisa menyerap udara kotor. Dan sekarang ini, sains tidak mendukung ide tersebut. Meski begitu, masih ada banyak khasiat bawang bombay yang bisa kamu manfaatkan untuk kamar tidurmu kok. Sebagian orang menggunakan bawang bombay sebagai detoks kaki. Caranya dengan mengirisnya, menaruhnya di masing-masing kaki, lalu membalutnya dengan kaos kaki agar tidak berpindah tempat sepanjang malam. Rupanya, bawang bombay bisa membersihkan toksin dari tubuh melalui kaki. Atau mungkin kakimu kedinginan ya saat malam hari? Coba gosokkan bawang bombay mentah ke jemari kaki untuk meningkatkan sirkulasi darah dan menghangatkannya. Lalu, pakai kaos kaki, benamkan diri di bawah selimut, dan diamkan semalaman. Tapi gimana dengan rambut tipis dan tanda kebotakan? Ada yang bilang air dari bawang bombay, lebih tepatnya belerang di dalamnya, bisa merangsang pertumbuhan rambut serta menguatkannya. Belerang yang terkandung di dalamnya juga bisa membantu mengatasi luka bakar karena sengatan cahaya matahari. Misalnya saja, ada bagian tubuh yang lupa kamu beri tabir surya saat cuacanya terik. Ambil bawang bombay, potong, dan tempelkan di area yang terluka. Wush, bahan ini bisa jadi alternatif saat gel lidah buayamu habis. Belerang dalam bawang bombay bisa meningkatkan produksi kolagen. Kulit perlu mengandung kolagen agar tetap sehat dan awet muda. Protein ini berfungsi seperti balon di bawah kulit untuk mengangkat keriput dan garis halus. Banyak produk perawatan wajah memang punya fungsi ini, padahal di dapurmu juga ada. Bawang bombay juga bisa memperbaiki kualitas tidur. Asam aminonya berperan sebagai sedatif alami dan bisa meredakan stres. Kalau kamu menaruh irisan bawang bombay mentah di dekat tempat tidur, dijamin deh tidurmu akan nyenyak. Lagian, mana ada yang mau deket-deket sama kamu? Kamu juga bisa memanfaatkannya untuk melatih hewan peliharaanmu. Kalau anabulmu mengoyak barang berharga atau merusak karpetmu, gosokkan bawang bombay ke area robekan. Keduanya tidak suka dengan baunya, jadi bisa dipastikan kebiasaan ini akan terhenti. Mungkin trik terbaik untuk mengusir nyamuk saat malam hari hanyalah dengan menaruh mangkok berisi irisan bawang di dekat tempat tidur. Serangga lain seperti semut, kutu daun, dan lalat wortel menghindari baunya. Nah kan, kamarmu jadi bebas dari serangga menyeramkan. Kalau nyamuknya masih bisa menggigitmu, gosokkan bawang bombay itu ke bekas gigitan. Zat antiinflamasinya akan membantu meredakan gatal, bengkak, dan sensasi terbakar. Lanjut ke trik yang mengejutkan nih. Bumbu dapur berbau tajam ini bisa menghilangkan bau kamar yang tak sedap. Misalnya, bau apek atau bau cat baru. Setelah beberapa saat, bawang bombay akan menetralkan baunya. Fungsi lainnya yaitu sebagai bahan pembersih. Potong bawang, lalu gosokkan pada jendela yang kotor atau tergores. Saat bersih-bersih jendela, ingat trik ini juga ya. Jangan lupa, saat membersihkan jendela, bersihkan juga ke semua permukaan kaca di rumahmu. Agar lebih kinclong, setelah menggosok bawang, gunakan campuran soda kue dan air untuk menetralkan baunya. Terakhir, bersihkan goresan yang ada dengan koran bekas. Bawang bombay juga bisa loh menghilangkan noda gosong setrika. Potong bawang, lalu gosokkan pada noda. Noda gosong itu perlahan akan hilang. Begitupun kalau ranjang logam atau benda logam lain di kamarmu berkarat, oleskan irisan bawang putih saja. Oke? Diamkan selama beberapa detik agar bereaksi. Lalu, lihat keajaibannya. Karatnya akan seketika lenyap. Oh, lihat ke bawah deh. Sepatumu kotor tuh. Potong bawang bombay mentah dan gosokkan pada sepatu selama beberapa menit. Noda lumpur dan rumput di sepatu akan mudah terangkat. Basahi ujung lap untuk menyeka sisa bawang. Rupanya bawang bombay memang bisa dipakai untuk mengatasi segala masalah di rumah ya. Tapi nggak cuma itu aja kok. Bahan lain yang ada di dapur juga bisa mempermudah pekerjaan rumahmu. Bahkan, ada juga sebagian orang yang menaruh daun mint di seisi rumah untuk mengusir tikus.
Irisan timun dikenal bisa mengobati mata lelah. Kulitnya juga berguna loh, bisa dipakai untuk mengusir semut. Tips favoritku nih, bawang putih bisa mengusir laba-laba. Agar lebih efektif, pakai saja sebagai semprotan buatan sendiri. Kutu buku memang bisa membuat seisi rumah jadi kacau balau. Kalau serangga ini masuk ke kamar tidurmu, jangan harap deh baju, karpet, dan tiraimu akan selamat. Untuk mencegahnya, coba deh taruh kayu manis. Rempah ini juga bisa mengusir ngengat loh. Kalau kamu mau menghadapi ujian atau rapat penting, bawa kayu manis juga ya. Mengonsumsi rempah ini sambil belajar sebelum ujian atau sebelum mempersiapkan presentasi akan membantumu lebih mengingat informasi penting. Saat melihat kecoa di rumahmu, kamu perlu gercep. Taburkan daun bay karena kecoa tidak tahan dengan baunya. Dan ampuhnya lagi kalau kamu menghaluskannya sehingga aroma daun akan lebih menyengat. Bau remahan daun mint dan bawang putih mentah juga bisa menghalau kecoa dari rumahmu. Kulit jeruk bisa dipakai sebagai alat pembersih sama seperti bawang bombay. Manfaatnya juga banyak karena bisa memoles kuningan, tembaga, dan logam non-besi serta membuatnya mengkilap. Nah, kalau kamu kehabisan semir sepatu, coba deh gosokkan bagian dalam kulit pisang. Hasilnya sama-sama kinclong kok. Kulit pisang juga digunakan untuk memoles tanaman indoor. Perhatiin baik-baik tips ini deh kalau kamu pecinta tanaman. Jangan buang kantong teh bekasmu ya. Keluarkan ampas basahnya, lalu taburkan ke dalam pot. Daun teh ini bisa berfungsi sebagai pupuk alami. Memakan herba segar memang sangat ampuh dalam menyegarkan nafas secara alami. Makanya, banyak orang menaruh peterseli, daun mint, rosemary, atau tarragon di dekat tempat tidur mereka. Widih, bisa usir nafas bau bahkan sebelum mereka bangun dari kasur. Keren! Kalau pori-pori kulitmu terlihat besar, potong tomat menjadi 2, lalu gosokkan airnya ke wajahmu. Diamkan selama 15 menit, lalu cuci sisanya. Selain mengecilkan pori, tomat juga merupakan pencerah kulit alami karena kandungan vitamin C-nya. Beberapa penelitian mengemukakan linalool dalam pohon basil bisa membantu memperbaiki mood. Rosemary juga ampuh mengatasi insomnia dan meredakan stres kalau ditaruh di dekat tempat tidur. Tips yang satu ini agak aneh, kulit kentang yang direbus selama 20 menit bisa dipakai sebagai pewarna rambut alami. Kalau kamu mulai beruban, cobain deh, biar rambutmu lebih berkilau. Jangan lupa dinginkan dulu sebelum diaplikasikan ke kepala. Au! Irisan kentang mentah juga membantu memudarkan lingkar hitam di bawah mata. Kandungan vitamin C dan niasinnya punya efek mencerahkan kulit. Ada juga yang selalu menaruh apel di nakas mereka. Wajar saja, aroma apel hijau bisa membantu meredakan sakit kepala. Coba tips seru ini deh, saat melakukan crunch atau sit-up, tahan apel di antara kedua lututmu. Dengan begini, saat melatih otot perut, kamu juga akan mengaktifkan otot paha bagian dalam. Atau kalau kamu sepertiku, tidak suka berolahraga, proyek DIY ini juga seru. Lubangi buah apel, lalu gunakan sebagai wadah lilin. Buat dekorasimu sendiri, sampai buahnya mulai membusuk. Bicara soal riasan wajah, dan aku akan membahasnya. Tahukah kamu bahwa orang Romawi kuno menggunakan bahan kimia beracun untuk riasan? Meskipun mereka tahu bahwa bahan kimia tersebut sangat berbahaya, berikut ini adalah ritual dan tren kecantikan yang gila dari zaman kuno hingga masa kini. Dahulu, kecantikan ada harganya. Orang Romawi menggunakan bahan-bahan beracun bersama dengan kosmetik yang sehat dan organik. Dan ya, sejak awal mereka sadar bahan-bahan kimia ini nggak berbahaya. Berikut adalah 3 bahan yang mereka gunakan demi kecantikan. Yang pertama adalah sinabar. Ini adalah campuran bahan kimia yang berbahaya. Zat ini mengandung sulfida merkuri merah dan timbal merah. Para wanita menggunakan sinabar sebagai perona pipi. Untungnya, para wanita di Yunani kuno punya alternatif organik untuk bahan mengerikan ini. Misalnya, kelopak bunga mawar. Tapi apakah kamu akan terkejut mendengar keracunan merkuri masih ada sampai sekarang yang disebabkan beberapa produk perawatan kulit? Bahan jahat kedua yang mereka tambahkan ke dalam rutinitas riasan mereka adalah kol. Ini adalah zat beracun dengan banyak risiko. Misalnya, dapat menyebabkan kram perut. Namun kol merupakan salah satu produk kecantikan paling populer saat itu dan digunakan di semua tempat, dari Timur Tengah hingga Afrika. Ketika membayangkan Cleopatra, kamu mungkin membayangkannya dengan riasan mata yang dramatis. Dia dipercaya menggunakan eyeliner kol loh.
Namun, kohl berbeda dari jenis kosmetik lainnya karena nggak hanya digunakan untuk kecantikan. Orang Mesir kuno percaya kohl punya manfaat spiritual dan pengobatan. Mereka yakin zat hitam ini dapat melindungi mata mereka dari sinar matahari. Ditambah lagi, ini adalah penghormatan untuk dewa Mesir Horus dan mata elangnya, serta perlindungan dari roh-roh jahat dan kemarahan dewa-dewa lain seperti Ra yang merupakan dewa pemandu sorak. Kamu tahulah, Ra. Bagaimanapun, saat ini sebagian besar dunia telah berhenti menggunakan kohl sebagai eyeliner. Meskipun di beberapa bagian dunia seperti India, orang-orang masih menggunakannya. Aku akan menyebutkan pemutih lebih dari sekali dalam video ini karena orang-orang dari berbagai peradaban dan era yang berbeda ingin mendapatkan tampilan kulit seputih kapur. Orang Romawi menggunakan zat yang disebut kerusit, yang berarti gula timbal dalam bahasa Latin. Orang-orang kelas atas ingin membuat wajah mereka terlihat lebih cerah. Namun, meskipun beberapa orang Romawi memilih untuk menggunakan zat pemutih yang berbahaya ini, yang lain memilih cara lain, debu kapur. Tentunya, alternatif ini jauh lebih aman. Timbal adalah zat yang sangat beracun yang dapat menyebabkan kulit pecah, bahkan konsekuensi yang lebih buruk. Tapi orang Romawi memasukkannya ke dalam prosedur kosmetik mereka. Timbal juga digunakan sebagai pewarna rambut. Nggak berhenti sampai di situ. Para ahli percaya bahwa peralatan memasak yang dilapisi timbal menyebabkan keracunan dalam jangka panjang yang dapat membawa keruntuhan kekaisaran. Selanjutnya, dari abad ke-15 hingga abad ke-18, kulit dengan warna paling putih adalah penampilan paling keren yang bisa kamu dapatkan. Jadi, orang-orang mengoleskan campuran timbal putih dan cuka pada wajah mereka. Campuran ini membuat kulit mereka terkelupas. Mereka kemudian mengoleskan timbal sulfat untuk menghilangkan bintik-bintik. Dalam jangka panjang, rutinitas ini mengakibatkan kerusakan permanen. Kulit akan mengalami berbagai macam masalah. Jadi, orang menggunakan produk lain untuk menutupi ketidaksempurnaan ini. Tapi, kamu tahu bagaimana kesehatan kulit bekerja? Sekali kamu mencoba menyembunyikan sesuatu, kamu hanya akan memperburuk keadaan. Dan sekali kamu memulai, kamu nggak bisa berhenti. Ngomong-ngomong, kalau kamu hidup di zaman Yunani kuno, kamu nggak mungkin membiarkan alismu apa adanya. Alis yang menyatu adalah bagian dari standar kecantikan yang diinginkan. Frida Kahlo akan menjadi lebih ikonik saat itu. Orang dengan alis yang menyatu dianggap murni dan cerdas. Wanita yang nggak punya alis menyatu mewarnai bulu kambing dan menggunakannya untuk menyambung alis mereka. Sekarang, setelah mendengar lebih banyak tentang standar kecantikan di masa lalu, kita bisa lanjut dengan beberapa praktik dari Asia. Mari mulai dengan kebiasaan mengikat kaki di Tiongkok. Di sana, paket kecantikan termasuk memiliki kaki yang kecil, yang kecilnya nggak wajar. Mode ini berlangsung selama berabad-abad, dari sekitar abad ke-13 hingga abad ke-20. Pihak berwenang secara resmi melarang praktik ini pada tahun 1912. Jadi apa sebenarnya kebiasaan ini? Ada pepatah yang bilang, pengantin yang paling diinginkan adalah yang punya kaki sepanjang 8 cm. Pepatah ini begitu kuat hingga para wanita muda harus mengikat kaki mereka sejak usia dini. Pengikatan kaki adalah prosedur yang menyakitkan dan sulit yang memengaruhi para wanita. Dengan perban yang begitu ketat, tulang-tulang mereka nggak tumbuh secara alami dan benar. Kaki orang dewasa akan menjadi sangat kecil dan berbeda dari yang seharusnya. Sekarang, mari beralih dari kaki ke tangan. Mode digunakan sebagai kesempatan untuk memamerkan status sosial. Bangsawan punya kuku yang mencapai 25 cm, seperti yang bisa kamu bayangin. Kamu nggak bisa melakukan apapun dengan kuku sepanjang itu, bahkan memegang sendok atau menyisir rambut. Itulah alasannya mereka punya pelayan untuk membantu mereka dengan tugas sehari-hari. Ditambah lagi, mereka mengenakan aksesoris kuku khusus yang terlihat seperti sangkar kuku yang melindungi kuku dari kecelakaan. Pelindung kuku ini terbuat dari emas, jadi mereka juga bisa menunjukkan betapa istimewa pemiliknya. Mari berteleportasi ke Jepang, ke masa ketika gigi hitam sedang populer. Praktik membuat gigi menjadi hitam disebut ohagoru. Itu adalah simbol kedewasaan dan kecantikan. Larutan penghitam gigi mengandung serbuk besi, cuka, teh, dan beberapa bahan lainnya. Campuran ini nggak bikin noda permanen atau kerusakan pada gigi, tapi baunya sangat nggak enak. Jika kamu punya urat nadi yang menonjol pada masa pra-revolusi Prancis, kamu adalah pusat perhatian. Urat nadi biru dianggap sebagai tanda kebangsawanan dan melambangkan hak istimewa. Saat itu, para wanita menggunakan pensil biru untuk mewarnai garis-garis urat nadi mereka, misalnya di tangan.
Ratu Elizabeth I mungkin adalah pencipta tren karena mengecat wajahnya agar terlihat putih dan seperti hantu. Seperti yang telah kusebutkan, orang-orang biasa menyiram wajah mereka dengan riasan putih di era yang berbeda. Namun, mereka yang hidup di abad ke-19 mengambil langkah lebih jauh dengan wafer arsenik. Ya, arsenik memang menghilangkan sel darah merah dalam tubuh. Hasilnya, kulit yang lebih putih. Namun, kulit pucat yang sempurna harus dibayar mahal. Orang juga bisa mengalami pendarahan internal, rambut rontok, kebutaan, dan konsekuensi lainnya. Demikian pula tampilan tuberkulosis yang terkenal di kalangan orang Victoria. Penyakit ini menyebabkan bibir merah, pinggang kurus, dan kulit pucat. Meromantisasi itu, aku tahu, sangat mengganggu. Ada tanaman beracun bernama belladonna yang berarti wanita cantik. Para wanita menggunakannya untuk melebarkan pupil mata sehingga mata mereka terlihat lebih gelap dan lebih ekspresif. Dari situlah nama tanaman itu berasal. Dahi yang lebar dikagumi pada abad pertengahan. Orang-orang mencabut bulu mata dan alis mereka. Mereka juga mencabut garis rambut untuk membuatnya mundur lebih jauh ke belakang kepala. Mereka percaya ketika punya dahi yang tinggi, mereka menyerupai bayi. Dan karena bayi masih polos dan murni, mereka juga akan terlihat seperti ini. Kuharap sih mereka nggak meniru kebiasaan bayi yang lain. Yang berikutnya sama sekali nggak punya tujuan kosmetik. Marie Curie menemukan radiasi pada tahun 1898. Penemuannya mengubah banyak hal dalam dunia medis. Produsen kosmetik ingin dapat keuntungan dari penemuan ini. Itulah sebabnya perusahaan mulai menggunakan radiasi dalam produk mereka. Mereka langsung menggunakannya sebelum menganalisis efek yang dapat ditimbulkan. Pada tahun 1920-an dan 30-an, beberapa perusahaan mengiklankan krim, sabun, dan produk kecantikan yang mengandung radioaktif. Aku tahu ini sulit dipercaya. Kalimat-kalimat yang mereka gunakan adalah kalimat-kalimat seperti merevitalisasi kulit dan energi bercahaya. Ya, bagaimana dengan kilau yang sehat? Sekarang beberapa penyebutan kehormatan. Bulu mata palsu pernah dijahit ke kelopak mata. Korset pada abad ke-18 dan ke-19 sangat ketat hingga mengubah kerangka wanita. Tren-tren ini terlihat aneh dan kejam bagi kita, tapi jangan meremehkan kekuatan adat, tradisi, dan persepsi. Mungkin 100 tahun kemudian, orang-orang akan melihat kita dan mengatakan hal yang sama tentang praktik kecantikan abad ke-21. Apakah kamu ikut merasakan kegilaan ini? Atau ingin mendengar lebih banyak tentang tren kecantikan yang menyeramkan dari masa lalu? Jangan lupa berikan komentar ya. Kedengeran kayak obat mujarab ya, tapi labu memang bagus untuk sistem imun, mata, rambut, dan jantung. Kalau kamu mengidap insomnia, labu juga bisa membantu loh. Buah besar berwarna jingga ini penuh dengan vitamin C yang berfungsi menguatkan sistem imun dengan meningkatkan produksi sel darah putih. Labu sangat mirip dengan wortel, kaya akan karotenoid. Jadi, bagus untuk mata. Buah ini juga melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Coba amati deh, kalau kamu makan labu setiap hari selama sebulan, rambutmu akan lebih berkilau. Buah ini mengandung banyak mineral esensial yang lebih manjur dari semua masker rambut. Untuk orang yang terus gelisah di kasur karena sulit tidur, labu juga bisa menjadi solusi ampuh. Bukan buahnya, tapi bijinya. Biji labu mengandung asam amino yang disebut triptofan. Triptofan ini diubah menjadi serotonin atau hormon bahagia yang nantinya berubah menjadi melatonin atau hormon tidur. Penelitian menunjukkan makan beberapa biji almond setiap hari bisa membantu menurunkan berat badan. Kacang ini juga kaya akan vitamin E dan sangat berguna saat cuaca dingin karena membantu mencegah segala infeksi. Tapi perlu diingat, jangan berlebihan ya. Segenggam saja sudah lebih dari cukup kok. Maksimum 8-10 almond, oke? Kalau kebanyakan bisa menyebabkan keracunan. Wah, kamu sepertiku juga ya? Sudah bosan kena pilek dan flu musiman? Makan wortel saja. Seperti labu, wortel juga banyak mengandung vitamin A dan C. Kandungannya harus sesuai agar sistem imunmu tetap terjaga. Tapi buat kamu yang berkacamata, jangan harap kamu bisa melepasnya deh. Penglihatanmu tak akan seketika jadi normal dengan makan wortel kok. Itu cuma mitos. Meskipun sayuran ini tidak bisa meningkatkan penglihatanmu, antioksidan yang terkandung di dalamnya akan melindungi matamu dari cahaya yang mengancam. Kalau kamu suka pasta tapi sering menyesal setelah memakannya, gak masalah kok.
Kandungan lemaknya kan cuma sedikit. Selain itu, pasta membuatmu kenyang lebih lama dan bisa mencegahmu makan snack. Agar aman, cek juga ya saus yang kamu gunakan. Pilih sausmu tidak mengandung mayones dan berupa gandum utuh. Ada banyak junk food yang bisa kamu makan tanpa merasa menyesal kok. Popcorn kaya serat, yang lagi-lagi membuatmu kenyang dan bagus untuk usus. Ini soal pencernaan loh ya. Snack nonton film favoritmu juga bisa kok membantu menghilangkan lemak. Ternyata popcorn rendah kalori. Dan yang lebih mengejutkan lagi, popcorn bisa ampuh meredakan stres. Hal apapun yang membuatmu ingin menjambak rambut sampai gundul adalah sel. Antioksidan di dalam popcorn membantu memperbaikinya. Tapi tetap, ngasih garam dan menteganya kira-kira dong. Jangan banyak-banyak. Buat rasanya agak hambar. Ada satu cara enak untuk menurunkan berat badan jika kamu penggemar makanan pedas. Gunakan saus pedas. Itu menambah rasa yang kamu suka dan membantu membatasi nafsu makanmu. Itu karena kapsaisin, senyawa kimia yang sebagian besar terkandung dalam saus pedas. Senyawa ini paling banyak terdapat dalam cabai. Kelebihannya bisa menurunkan level hormon lapar atau grelin di dalam tubuh, sekaligus meningkatkan level hormon yang bertugas menekan nafsu makan. Wow, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Rempah-rempah seperti jintan dan kunyit ternyata lebih menyehatkan loh. Kunyit punya zat antivirus yang ampuh dan membantu mengobati pembengkakan. Jintan juga bagus dalam melawan bakteri jahat dan menyehatkan jantung. Meski mengandung lemak jahat atau lemak jenuh, minyak kelapa mudah dicerna dan efektif menstabilkan level energi serta bobotmu. Produk ini membantu tubuh membakar lemak dan memberi otak energi cepat. Ditambah manfaatnya untuk rambut dan kulit. Oleskan sedikit pada wajah atau rambut dari akar sampai ujung, itu sangat melembabkan. M&M tidak termasuk makanan yang sehat, tapi warna birunya kelihatan unik. Pewarna makanan yang digunakan adalah Brilliant Blue G. Sebagian peneliti berpendapat, pewarna ini bisa mengurangi bahaya yang disebabkan oleh cedera tulang belakang. Jadi, fungsinya seperti mempercepat proses pemulihan. Mau sandwich selai kacang nggak? Ada kabar baik nih. 2 sendok makan selai kacang cuma mengandung 3 gram lemak jenuh atau lemak jahat yang menyumbat pembuluh darah. Sedangkan lemak tak jenuhnya 12 gram. Lemak baik ini diperlukan tubuh kita. Minyak zaitun memiliki rasio yang sama. Untuk membuatnya lebih sehat, pilih selai kacang tanpa garam dan oleskan pada roti gandum utuh. Mentega biasa banyak mengandung lemak jahat. Tapi lemak ini bisa membantu tubuh kita menyerap vitamin penting seperti A, D, E, dan K. Kalau kamu takut badanmu akan melar, pilih mentega kocok saja karena kalorinya lebih rendah. Saus tomat mengandung semua kebaikan yang dimiliki tomat biasa. Jantungmu menyukainya, plus bisa membantu melawan stres. Yap, bener banget. Berkat antioksidan ajaib itu lagi. Kalau bisa, pilih saus tomat organik saja ya. Bahan bakunya berasal dari tomat yang ditanam secara alami, sehingga lebih kaya nutrien. Itulah yang ditemukan dalam penelitian terbaru dari Spanyol. Sebagai salah satu penghasil tomat terkemuka di dunia, mereka tentu paham apa yang mereka teliti. Cuka sari apel cocok banget ya dijadikan sebagai saus saladnya orang yang sedang diet. Selain itu, bisa menurunkan gula darah. Cuka ini juga bagus dijadikan sebagai bahan untuk mengawetkan makanan secara alami karena terbukti ampuh melawan bakteri berbahaya. Menurut sebagian orang, cuka sari apel bisa membuat kulit jadi bersih dan berbinar. Tapi cuma ada sedikit bukti ilmiah yang bisa mengonfirmasinya. Ubi tidak mengandung banyak kalori meskipun rasanya manis. Bahan makanan ini juga kaya besi, tembaga, dan kalium. Vitamin B6 membantu tubuh menghasilkan hormon bahagia serotonin. Selain itu, kamu mendapat 120% vitamin A harian yang disarankan. Kamu tahu kan zat ini amat dibutuhkan sistem imun? Ubi juga bagus melembabkan dan mencerahkan kulit. Biasanya, bakteri dan makanan bukan merupakan campuran yang pas. Nah kan, biang keroknya semua sayuran busuk di kulkas tuh. Aku lihat sendiri kok. Tapi kalau dicampur dengan sauerkraut, justru sangat klop. Kita membutuhkan bakteri yang baik tentunya agar pencernaan kita sehat.
Sauerkraut membantu mengusir bakteri jahat dari usus sehingga meningkatkan fungsi pencernaanmu. Telur yang kamu santap saat sarapan sebenarnya merupakan makanan super. Telur mengandung banyak vitamin dan mineral, tapi yang paling sehat adalah telur rebus. Telur rebus mengandung lebih banyak protein dan rendah kalori daripada telur goreng maupun orak-arik. Kalau kamu makan nasi, pilih nasi merah. Saat nasi putih dimasak, kulitnya terkelupas dan bulir berasnya terbuka. Sayangnya, vitamin B dan vitamin lainnya juga terbuang hingga 80%. Selain itu, beras merah mengandung lebih banyak serat yang membuat kita kenyang. Sarden penuh dengan nutrien. Ikan ini mengandung banyak kalsium dan protein, tapi kalorinya sedikit. Harus ada protein kan untuk menjaga massa otot dan memacu pertumbuhan otot? Kalau kamu mau membuat ototmu tetap terbentuk, jangan lupa makan sarden. Aliran darahmu juga akan lebih lancar dengan mengonsumsinya. Ikan kecil lain yang juga sangat menyehatkan adalah teri. Ikan ini mengandung protein, kalsium, dan asam lemak omega 3, sama seperti ikan besar. Hei, pesan pizza teri lain kali. Coba ganti teh hitam atau kopi harianmu dengan rooibos selama beberapa minggu. Rooibos adalah tanaman yang digunakan untuk membuat teh merah. Beberapa penelitian mengemukakan, teh ini bisa membuat jantung jadi sehat, kuat, dan ginjal jadi sehat. Rooibos juga bisa jadi alternatif kalau kamu punya reaksi buruk terhadap kafein, karena teh merah tidak mengandung kafein. Plusnya lagi, kalorinya 0. Nah, kalau kamu lagi diet, cobain deh. Kalau kamu masih menghindari daging unggas merah, coba deh pikir-pikir lagi. Daging putih bisa dipastikan jadi pilihan yang sehat, jelas lah ya. Tapi bagian gelapnya mengandung hormon yang merangsang pencernaan lemak dan protein. Daging kaki ayam atau kalkun juga kaya akan asam aminotaurin. Senyawa ini diperlukan untuk menjaga metabolisme dan pencernaan yang sehat. Oat juga mengandung berbagai vitamin, ya jelaslah. Oat juga efektif menurunkan berat badan. Kaya akan serat yang membuatmu bertenaga dan kenyang. Dari biji padi-padian lain, oat mengandung lebih banyak protein dan lemak. Jadi kesimpulannya, oatmeal termasuk salah satu sarapan tersehat yang bisa kamu makan. Cara membuatnya juga cepat dan mudah. Tomat sangat bagus untuk salad dan juga wajah. Sungguh, tomat bisa menenangkan kulit, mengeksfoliasi, bahkan membantu menyembuhkan luka bakar ringan dan sedang. Selain itu, berkat kandungan vitamin C yang sangat tinggi, tomat memiliki sifat anti penuaan. Menempelkan es batu dari tomat setiap hari, membantu mengencangkan kulit dan membuat pori-pori tampak lebih kecil. Hei, lalu kamu bisa membuat saus dengan itu. Bercanda. Rambut wajah bisa terlihat jelek dan sangat sakit saat dihilangkan, tapi tomat bisa membantu di sini. Alih-alih menggunakan pinset, coba campuran ini. Campurkan 2 sendok makan puree tomat, 2 sendok makan tepung beras, dan 1 sendok makan madu. Oleskan adonan itu pada rambut wajah, tunggu hingga mengeras lalu gosok. Ini juga membantu memutihkan kulit. Tomat juga penyelamat kulit terbakar. Gosok area yang terbakar sinar matahari dengan tomat dan madu, diamkan 15-20 menit, lalu bilas. Kedua bahan ini kaya antioksidan dan memiliki sifat antibakteri. Itu yang dibutuhkan kulit rusak. Scrub bibir seringkali dijual dalam kemasan kecil yang harganya terlalu mahal. Jadi, cobalah buat scrub sendiri dari 1 sendok makan gula tumbuk, setengah sendok makan lemon, dan setengah sendok makan madu. Aduk untuk mendapatkan kekentalan merata. Gosokkan dengan lembut ke bibir dan voila, semua lipstik akan cocok untukmu sekarang. Dan sisanya bisa kamu tambahkan ke es teh. Jika alergi madu, kamu bisa menggunakan minyak zaitun sebagai gantinya. Kamu juga bisa mengganti gula coklat dengan oatmeal jika ingin eksfoliasi lebih lembut. Tambahkan beberapa tetes minyak esensial lavender untuk efek antibakterinya. Tambahan bagus lainnya adalah minyak almond untuk nutrisi ekstra, dan bubuk akar bit jika ingin memberi warna merah muda pada bibir. Minyak lavender juga bagus untuk rambut, bahkan dapat membantu mencegah kerontokan rambut musiman. Tambahkan beberapa tetes minyak lavender ke sampo atau kondisioner dan kamu akan langsung melihat perbedaannya. Tapi jangan langsung menambahkan minyak ke botol, minyaknya akan terpisah. Dan jangan menggosoknya langsung ke kulit kepala. Campurkan sampo dan minyak di telapak tangan.
Minyak tea tree dapat ditambahkan ke sampo untuk menghilangkan ketombe secara alami. Bahkan ada beberapa solusi di sini. Kamu juga bisa mencoba mencampurkan sari lidah buaya dan vitamin E cair, lalu oleskan langsung ke akar rambut. Diamkan sekitar 1 jam, lalu keramas seperti biasa. Kunyit sangat bagus untuk masker wajah alami. Ini juga bisa dikombinasikan dengan yogurt atau susu. Kunyit sebenarnya bagus untuk mengatasi masalah kesehatan tertentu. Kunyit dapat membantu menghilangkan bekas luka, terutama bekas jerawat. Mint dan lemon cocok dengan teh, tapi pori-pori terbuka tidak terlalu menyukainya. Campur bubuk mint dan air lemon untuk membuat adonan. Oleskan ke area pori-pori yang tampak terbuka, diamkan sekitar 20 menit dan selesai. Pisang tumbuk dapat memberikan efek ajaib pada tumit pecah-pecah. Oleskan 1 pisang ke tumit dan diamkan sekitar 10 menit. Cara lain untuk menghaluskan tumit adalah dengan merendamnya dalam obat kumur. Tuang obat kumur ke bak, lalu rendam kaki sekitar 45 menit. Bilas dengan air hangat. Kakimu juga tidak akan bau mulut lagi. Jangan buang kulit pisang. Kulit pisang sangat bagus untuk eksfoliasi dan membuka pori-pori tersumbat. Gosokkan saja sisi berdaging dari kulitnya langsung ke kulitmu. Biarkan residunya di wajahmu sekitar 10 menit, lalu bilas dengan air hangat. Lihat, kini kulitmu bersih. Kekurangan vitamin C, paparan sinar matahari berlebih, kekeringan, dan terutama kurang tidur dapat menimbulkan lingkaran hitam di bawah mata. Tentu, kamu bisa menyembunyikannya dengan concealer, tapi gliserin, air mawar, dan air lemon dapat membantu menghilangkannya. Campurkan 2 sendok makan gliserin, 1 sendok makan air mawar, dan 1 sendok air lemon, lalu oleskan tepat di bawah mata dengan kapas. Pijat area itu selama beberapa menit dan diamkan semalaman. Cuci bersih di pagi hari. Jika warna rambut alamimu terang, tapi kamu ingin membuatnya lebih terang lagi, tak perlu melakukan bleaching. Madu dan kayu manis bisa menghasilkan keajaiban. Madu mengandung hidrogen peroksida, dan kayu manis ampuh untuk mengaktifkannya. Rambutmu tak akan berwarna pirang platinum, tapi campuran ini masih bisa membuat rambut sekitar 2 tingkat lebih terang. Namun, jika kamu ingin mendapatkan warna rambut yang lebih kaya dan lebih gelap, coba masker kopi. Oleskan kopi hitam yang baru diseduh langsung ke rambut. Jangan lupa tunggu sampai dingin dulu, atau bisa dicampur dengan kondisioner rambut favoritmu. Kakao juga bagus untuk menggelapkan rambut. Isi sekitar setengah botol sampo dengan kakao. Warna rambut akan menjadi lebih gelap, juga wangi. Ini juga sangat menutrisi dan membuat rambut tumbuh lebih cepat. Kentang dapat membantu meringankan bintik hitam bekas jerawat. Kupas dan haluskan kentang, lalu peras airnya. Oleskan airnya dengan korek kuping ke bintik hitam yang ingin kamu hilangkan. Diamkan sekitar 15 menit hingga 20 menit, lalu bersihkan dengan air dingin. Lakukan 2 kali seminggu. Kamu akan melihat bintik-bintik itu memudar secara bertahap. Labu air adalah bahan lain yang bisa kamu makan dan gunakan sebagai obat kulit alami. Pilihan terbaik adalah membuat es batu dari labu air. Kupas labu air, parut, dan peras airnya. Kamu juga bisa menambahkan air mawar. Tuang campuran itu ke cetakan es batu, bekukan, dan gunakan kapanpun kamu ingin menyegarkan kulit. Zinc yang dikandungnya membantu menghilangkan jerawat, sementara antioksidan dan vitamin C merawat kerutan. Waxing mungkin saja mahal, jadi buat sendiri saja dengan gula. Campur 1 cangkir gula, 1/4 air, dan 3 sendok makan air lemon. Aduk rata, lalu panaskan sekitar 10 menit. Saat adonan berubah coklat, kamu bisa tambahkan 1 sendok makan gliserin jika ingin mendapatkan efek melembabkan, tapi itu opsional. Hentikan pemanasan sampai konsistensinya sedikit lebih kental dari madu. Kamu harus melakukan uji alergi dulu. Komedo terbuka bisa dengan mudah dipencet, tapi sulit memencet komedo tertutup. Beberapa tetes minyak tea tree yang dilarutkan dalam air akan bekerja lebih ampuh.
Campur 2-3 tetes minyak esensial dengan 1/4 cangkir air. Oleskan ke komedo tertutup selama 15 menit untuk menghilangkannya secara bertahap. Ini juga cukup ampuh untuk jerawat biasa. Kamu bisa membuat kosmetik sendiri di rumah, termasuk alas bedak. Kamu hanya butuh 1/4 cangkir tepung Garut untuk pengental, sedikit bubuk kakao untuk mendapatkan warna yang tepat, sedikit kayu manis dan jahe bubuk sekitar 1/4 sendok makan, dan sekitar 2 sendok makan tanah liat kaolin yang bisa kamu beli di toko obat. Simpan di tempat kering di mangkuk non-logam. Ini bagus untuk kulit sensitif, tapi lakukan uji alergi sebelum menggunakannya. Gula coklat dan minyak kelapa adalah bahan bagus untuk mencerahkan ketiak. Sebelum mandi, oleskan beberapa tetes minyak kelapa ke area ketiak. Lalu pijat dengan gula coklat dan bilas. Ini juga memiliki efek eksfoliasi yang bagus. Teh kamomil sangat ampuh jika kamu ingin menenangkan diri, tapi juga bagus untuk mengobati luka. Ini memiliki efek antibakteri dan antiinflamasi. Teh ini juga dapat membantu menghilangkan ketombe jika kamu membilas rambut menggunakannya setelah keramas secara teratur. Selain itu, teh kamomil mengurangi bengkak di sekitar mata saat dioleskan dengan kapas. Terung kaya antioksidan dan dapat membantu mengencangkan kulit. Kupas dan paruh terung, lalu peras sarinya dan tambahkan ke masker alami favoritmu. Ini juga dapat menggantikan air mawar atau jus labu air jika tidak ada. Kamu bisa mencoba membuat es batu terung untuk menyegarkan diri di pagi hari. Campuran kopi bubuk, bubuk kakao, minyak kelapa, dan madu adalah minuman segar, tapi sangat bagus sebagai pewarna alis. Sikat alis dan aplikasikan secara merata pada alis. Diamkan 10 hingga 15 menit. Efeknya tidak akan awet, tapi ini alami, melembabkan, dan menutrisi kulit. Aromanya juga sangat harum. Punya alis yang harum itu bagus kan? Menurut praktik akupuntur Tionghoa, ujung saraf di kulit kepala terhubung dengan saraf di jari. Jadi setiap kali kamu menggosokkan kuku, hal ini merangsang pertumbuhan rambut karena membantu meningkatkan aliran darah. Menggosokkan kuku membantu menghentikan rontok juga. Mungkin butuh 3-6 bulan agar hasilnya terlihat, tapi intinya lakukan secara rutin. Mengejutkannya, hal sederhana ini bahkan bisa mencegah kemunculan uban di usia muda berkat peningkatan aliran darah. Perubahan positif lain yang mungkin kamu sadari jika menggosokkan kuku setiap hari adalah folikel yang sudah tidak aktif hidup kembali. Jangan harap terjadi perubahan langsung setelah kamu mulai menggosok kuku. Ini proses yang lama, sampai 9 bulan, tapi hasilnya sepadan. Begini caranya. Pertama-tama, bentuk setengah kepalan tangan, ibu jari harus berada di luar. Setelah kuku bersentuhan, gosokkan dengan kencang selama 5-10 menit. Ini disebut balayam yoga dan ini ampuh jika dilakukan dengan benar. Jika kamu suka yoga, coba deh asana yang membantu pertumbuhan rambut juga. Mungkin yang terbaik adalah standing forward bend. Berdiri tegak, pastikan kakimu berdekatan, tarik napas, dan selagi membuang napas, membungkuk dan angkat tanganmu. Idealnya, jari harus menyentuh lantai, tapi orang yang baru melakukan ini mungkin tidak bisa menyentuhnya. Nggak apa-apa, semakin sering berlatih, semakin lentur tubuhmu. Jika bisa, letakkan tangan di belakang tumit, bernapas normal, dan tahan asana ini. Serius, saat kamu siap menaikkan tubuh, tarik napas dan lakukan perlahan. Jangan lupa pemanasan sebelum mencoba asana ini ya. Mountain pose bisa menjadi awal yang bagus untuk yoga. Ini juga membantu menguatkan rambutmu. Rahasianya, rapatkan jari kaki dan lengan harus sejajar dengan torso. Jangan lupa bernapas normal, tarik napas saat memanjangkan tubuh, dan buang napas saat tulang belikat kembali normal. Meskipun cukup sederhana, ini melibatkan otot utama dan membantu sistem pencernaan yang membawa nutrien pada rambut. Pencernaan buruk dan stres memicu kerontokan parah. Diamond pose membantu meredakan stres dan menyehatkan usus. Untuk mencobanya, duduk lurus di lantai dan regangkan kaki. Pastikan tumit rapat, letakkan telapak tangan di samping dan menghadap lantai. Kaki harus dilipat sekarang, lalu letakkan tangan di paha. Rileks dan tarik napas dalam-dalam. Saat kamu siap menyelesaikan asana ini, kembali ke posisi awal dan luruskan kakimu. Omong-omong, ini satu-satunya asana yang bisa dilakukan setelah makan loh.
Satu lagi asana yang membantu darah bersirkulasi langsung ke kulit kepala yang disebut raised leg pose. Ini sangat mudah, berbaring di lantai dan letakkan telapak tangan di lantai, luruskan tangan di samping tubuh. Luruskan tubuh, lalu perlahan angkat kakimu. Sudut idealnya sekitar 45-60 derajat. Menahannya seperti ini mungkin cukup sulit, tapi kamu harus mencobanya setidaknya 1 menit. Sirkulasi darah penting untuk kulit kepala karena akan memberi nutrisi. Jika ternutrisi, rambut tumbuh cepat dan kamu tidak pernah mengalami rambut kering. Yoga itu bagus, tapi ada lebih banyak cara untuk membantu rambut tumbuh alami. Minyak lavender bagus untuk rambut. Ini bahkan bisa membantumu saat kesulitan menghadapi kerontokan musiman. Tambahkan beberapa tetes minyak lavender pada sampo atau conditioner dan kamu akan melihat perbedaannya. Jangan teteskan minyak langsung ke botol ya. Kemungkinan besar minyaknya akan terpisah. Dan jangan pernah gosokkan langsung ke kulit kepala. Campurkan sampo dan minyak di telapak tanganmu. Teh kamomil juga bisa membantu masalah kerontokan jika kamu membilas rambutmu dengan teh kamomil setelah keramas biasa. Ini juga bisa mengurangi bengkak di mata saat diaplikasikan pada kapas. Teh kamomil juga bagus untuk orang yang ingin tenang dan bahkan membantu menyembuhkan luka cakar jika kucingmu terlalu agresif bermain denganmu. Ini berkat kandungan antibakteri dan antiinflamasinya. Jangan remehkan scrub kulit kepala karena itu sangat membantu sirkulasi darah. Kebanyakan scrub yang bisa dibeli di toko dibuat dengan garam, tapi kadang-kadang scrub tersebut cukup keras untuk kulit sensitif. Coba deh buat scrub sendiri dengan mencampur 2 sendok makan gula, 1 sendok makan minyak kelapa, dan 1 sendok teh cuka. Idealnya sih pakai cuka apel. Lebih bagus jika kamu tambahkan beberapa tetes minyak esensial seperti lavender, rosemary, jeruk, dan pastikan kamu tidak alergi ya. Jadi sebaiknya kamu tes alergi dulu. Aplikasikan campuran ini di kulit kepalamu dan pijat selama beberapa menit. Lalu, keramas seperti biasa. Gunakan cara ini 1 atau 2 minggu sekali. Minyak kelapa juga bisa sangat membantu untuk rambut patah dan bercabang. Jika kamu merasa sudah lama tidak potong rambut, tapi rambutmu tidak bertambah panjang, artinya ujung rambutmu patah. Minyak kelapa tidak hanya mencegah rambut patah, tapi juga melembabkan dan menghaluskan semua jenis rambut. Bahan alami lain adalah lidah buaya. Ini sangat berguna bukan hanya untuk rambut, tapi untuk kulit juga. Lidah buaya bisa menenangkan dan membantu menghentikan kerontokan. Kamu hanya perlu mengaplikasikan gel lidah buaya ke rambut dan kulit kepala, lalu diamkan beberapa menit. Penutup kepala sederhana bisa membuat rambutmu sangat indah. Kamu hanya perlu memakainya dan mendiamkannya semalaman atau setidaknya selama beberapa jam. Panas akan terkumpul di dalam semacam rumah kaca di kepalamu. Hal itu meningkatkan produksi sebum. Kamu harus keramas keesokan paginya, tapi itu sepadan karena sebum sangat menutrisi rambut. Tapi panas tidak selalu bagus untuk rambut loh. Beristirahatlah dari pengering rambut sesekali dan pilih mengeringkan rambut secara alami. Memang lebih lama dan hasilnya mungkin tidak sebagus saat kamu menata rambutmu dengan pengering rambut atau catokan, tapi rambut butuh istirahat sesekali. Cara tidur juga sangat berpengaruh. Kalau kamu punya bantal yang super nyaman, pastikan kamu sering mengganti sarungnya. Sarung bantal menjadi tempat kuman dan itu bisa membahayakan kulit dan rambut. Kamu juga mungkin ingin mencoba sarung bantal sutra. Sarung bantal seperti ini tidak meregangkan rambut dan kulit karena jika dibandingkan dengan katun, sutra kurang menyerap kelembapan. Jika menyisir rambut kering adalah rutinitas pagimu, coba deh tidur tanpa bantal demi rambutmu. Kita semua membolak-balikan badan pada malam hari kan? Setiap kamu berguling di kasur dan bermimpi buruk atau mencoba tidur, kamu menggosokkan rambut ke sarung bantal dan ini yang menyebabkan rambut patah. Satu lagi hal yang harus kamu hindari adalah tidur saat rambut basah. Ini bukan hanya merusak rambut dan membuatnya sangat kusut, tapi juga tidak higienis. Setiap kamu keramas, pijat kulit kepalamu dengan keras, nggak rumit kok. Hanya gosokkan jari ke kulit kepala dalam gerakan memutar. Semakin lama kamu menggosok kulit kepala di bawah pancuran, semakin bagus. Bukan hanya pijatan yang penting, tapi juga cara membilas sampo. Jika rambutmu cepat sekali berminyak, mungkin artinya kamu tidak membilas rambut setelah menggunakan sampo atau conditioner. Biotin penting untuk pertumbuhan rambut, namun tidak perlu membeli suplemen, cukup sesuaikan pola makanmu. Jika kamu tambahkan telur, serelia utuh, susu, kacang, dan protein rendah lemak seperti daging pada menu makananmu, itu sudah sangat cukup.
Ingat, sangat sedikit orang yang bisa mencerna susu. Ada enzim spesial di tubuh yang mengurai gula dalam susu. Enzim ini hilang pada banyak orang dewasa, gulanya disebut laktosa, jadi orang dewasa yang tak bisa mencernanya mengalami yang disebut intoleransi laktosa. Sekitar 68% populasi dunia tidak bisa mencerna susu. Kaldu tulang adalah sumber vitamin yang bagus untuk rambut dan kulit. Kaldu tulang dipenuhi dengan kolagen dan biotin. Selain itu, menurut pengobatan Tionghoa, ginjal menentukan rambut dan kaldu tulang bisa membantu menjaga ginjal tetap kuat dan sehat. Tinggal di tempat beriklim panas atau dingin. Jika kamu ingin punya rambut cantik, kamu wajib punya topi. Pada musim dingin, suhu minus merusak folikel, jadi rambutmu bisa mulai rontok secara tak sengaja. Paparan sinar matahari langsung juga tidak bagus karena matahari membuat kering rambut dan kulit kepala. Jadi, pakai topimu. Kamu tahu kan, lemakmu akan gampang numpuk kalau kamu banyak mengonsumsi makanan berminyak. Jenis makanan ini banyak mengandung kalori kosong dan tinggi gula. Makanya, kamu perlu mengasup makanan yang sesuai biar perutmu tetap kenyang dan lemakmu segera terbakar. Kalau sudah begini, kamu nggak perlu khawatir lagi saat menikmati cheat meal sambil ngemil popcorn. Emangnya bisa gitu? Bisa dong. Kita bahas satu-satu yuk. Paprika ukuran sedang mengandung sekitar 30 kalori. Dan kamu bisa menyulapnya menjadi lezat plus sehat. Belah paprika jadi 2, masukkan daging cincang dan kuskus, kemudian masukin ke dalam oven. Coba juga resep ini. Iris paprika tipis-tipis, kemudian tumis sampai matang. Kandungan protein pada telur terbilang tinggi dan senyawa ini bisa sangat mengenyangkan. Kamu pasti nggak akan kuat tuh kalau harus memakannya sampai banyak. Protein pencerna bisa mengaktifkan metabolisme kita berkat efek termis makanan. Dengan mengamati efek ini, kita bisa tahu jumlah energi yang diperlukan untuk menyerap, mencerna, dan memproses makanan yang kita konsumsi. Untuk menjalankan fungsinya, efek termis makanan memerlukan sekitar 10% asupan kalori. Jadi kalau asupan kalorimu berkisar di angka 2000 setiap hari, tubuhmu akan ngebakar 200-nya saat kamu makan, kemudian mengubahnya menjadi energi untuk menjalankan proses lain dalam pencernaan. Kalau kamu nambahin bahan lain seperti keju, susu murni, dan gula saat bikin omelet, efeknya akan lain lagi sih. Yang jelas, telur menjadi salah satu sumber protein terbaik yang bisa kita asup. Selanjutnya ada salmon. Sebisa mungkin pilih salmon liar aja ya, jangan yang ternak. Salmon ternak punya tumpukan lemak dan kalori yang lebih banyak, omega 6-nya juga tinggi, dan kebanyakan orang telah mengonsumsinya terlalu banyak. Tapi gimana ngebedainnya ya? Gini caranya. Deketin keduanya dan amati baik-baik. Salmon ternak punya garis putih yang lebih tebal karena menumpuk banyak lemak. Dan umumnya salmon bisa sangat mengenyangkan dan tinggi protein. Seledri terdiri dari 95% air. Sayuran ini menjadi salah satu makanan yang paling minim kalori tapi cukup mengenyangkan. Di dalamnya juga terkandung berbagai nutrisi penting seperti kalsium, kalium, dan antioksidan. Antioksidan berfungsi memperlambat kerusakan sel tubuh. Nah, tubuh kita melepas radikal bebas dan molekul tak stabil untuk merespon kondisi lingkungan. Kedua materi ini bisa memicu kerusakan sel, jadi kamu perlu mengasup diet seimbang agar tubuhmu tetap sehat. Kamu bisa nyobain seledri dan cocolan rendah kalori sebagai diet sehatmu. Pakai saus salsa aja sebagai pilihanmu karena umumnya saus ini cuma mengandung 130 kalori. Kalau kamu mau pakai saus pedas juga bisa kok. Saus ini nggak punya kandungan kalori, jadi cocok banget dipasangin sama makanan tinggi protein seperti tuna, telur, dan ayam. Kamu mau nyoba makanan lain aja? Ya udah, seledri dan cabai juga bisa banget. Cabai mengandung bahan aktif kapsaisin yang bikin sambalmu terasa pedas. Bahan ini bisa mempercepat metabolisme dan membakar banyak kalori dalam waktu singkat. Sayuran yang satu ini juga termasuk rendah kalori karena sebagian besarnya terdiri dari air. Secangkir bayam cuma mengandung 7 kalori dan sebagian besar kalori ini berasal dari serat tak larut. Jadi saat mengonsumsi bayam, kamu bisa lebih kenyang tanpa perlu mengasup kalori berlebih. Di dalamnya juga terkandung nutrisi penting seperti kalium, magnesium, dan vitamin. Selain gampang diolah karena cepat matang, bayam juga bisa dimakan dalam keadaan mentah, dibikin smoothie juga bisa. Dua sayuran hijau ini bisa membantumu menjaga berat badan ideal, makanya kamu juga perlu mengonsumsi brokoli dan kale. Brokoli punya banyak serat dan bisa membantumu tetap kenyang dalam waktu lama. Kamu bisa mengukusnya dulu atau langsung memakannya dengan hidangan pendamping lezat. Tiap satu cangkir brokoli mengandung 31 kalori, sedangkan kale 33 kalori.
Manusia diperkirakan telah makan kale sejak 3000 tahun yang lalu. Catatan dari zaman Romawi awal juga nyebutin soal tanaman berdaun hijau yang kemungkinan besar termasuk kale. Sayuran ini kaya akan vitamin A, C, dan K, tapi cuma tumbuh subur di tempat dingin saat musim dingin dan musim gugur. Jadi sebaiknya simpan kalemu di tempat yang sejuk ya. Nah, kalau kamu suka makan kale dalam kondisi mentah, bikin smoothie kale aja. Dan sebagai alternatif, kamu bisa memanggangnya dengan olesan minyak zaitun. Kamu penyuka kembang kol nggak nih? Kandungan kalorinya termasuk rendah loh, cuma sekitar 27 per cangkir. Jadi, sayuran ini juga bisa jadi alternatif dietmu. Oh, kamu kurang suka dengan sayuran mentah ya? Tenang aja, kamu masih bisa mengukusnya kok. Tambahin sedikit bumbu dan parutan kulit lemon ya, biar rasanya lebih nikmat. Kamu pengennya dipanggang aja? Bisa banget. Kembang kol sangat cocok dijadikan sebagai alternatif hidangan pendamping bersama makanan tinggi karbo seperti nasi dan kentang. Iris kembang kol kecil-kecil, lalu panasin di atas wajan. Atau rebus bentar, kemudian tumbuk sampai agak halus. Kamu bisa nambahin sedikit mentega ke makanan rendah kalori seperti ini, biar kamu tetap bisa menikmati cheat mealmu. Nah, kalau kamu mau bikin pizza rendah karbo, jangan lupa tambahin sayuran ini ya. Rasanya beneran enak loh. Mau nambahin hidangan sup ke dalam dietmu? Kenapa enggak? Sup mengandung sekitar 90% air dan sisanya tergantung jenis sayuran yang kamu pilih. Kamu bisa bikin sup dari sayuran bernutrisi dan makanan tinggi protein seperti ayam atau ikan, daging, jamur, dan tomat. Sup kental akan membuatmu lebih kenyang dan dengan begini kamu akan mengurangi porsi makanan yang lumayan berat ini. Zucchini juga bisa menjadi alternatif dietmu. Sayuran ini termasuk rendah kalori dan bisa diolah dalam berbagai cara. Bisa dibikin jadi pasta, mie zucchini, zucchini panggang, dan masih banyak lagi. Makanan ini juga bisa menggantikan pasta, apalagi kalau bentuknya spiral tipis-tipis. Kelihatan mirip banget kayak pasta. Zucchini yang lebih berasa biasanya berukuran kecil sampai sedang. Kebanyakan orang memang menganggapnya sebagai sayuran, tapi zucchini berasal dari biji yang tumbuh dari bunga. Jadi sebetulnya zucchini termasuk buah. Alpukat adalah makanan yang banyak mengandung nutrisi dan bisa ditambahin ke berbagai hidangan. Buah ini punya segudang lemak baik karena hampir 80% kalorinya berasal dari lemak. Tapi udah jelas kan ya kalau alpukat ini buah-buahan bukan sayuran? Saat matang, kulit buahnya semakin gelap dan kalau kamu mau bikin alpukatmu cepat matang, masukin aja ke kantong kertas dengan pisang matang. Gas etilen yang dihasilkan oleh pisang akan bikin buah ini lebih cepat matang. Setelah siap dimakan, kamu bisa nambahin belahan alpukat dengan saus salsa atau taburi irisannya dengan garam laut. Dada ayam termasuk sumber protein paling rendah lemak yang bisa kamu konsumsi sebagai diet loh. Ayam sangat cocok dikombinasikan dengan berbagai sayuran tadi sebagai makanan rendah kalori, jadi bisa membantu memulihkan otot dan menyuplai protein. Snack sehat itu beneran ada loh, contohnya kacang. Makanan ini bisa jadi sumber lemak dan protein sehat sehingga bisa membuatmu kenyang lebih lama. Mending ngemil segenggam kacang pistasio, almond, hazelnut, atau kacang macadamia kan? Daripada terus-terusan makan keripik, kentang goreng, dan junk food lain. Biar lebih awet, beli yang masih berkulit aja. Kalau kamu pengen makan snack bernutrisi yang beda dari biasanya, coba aja buah anggur beku. 1 cup aja udah bisa meredakan hasratmu untuk makan yang manis-manis, kadar kalorinya juga rendah. Kalau kamu kurang menyukai anggur, ganti aja dengan pisang beku. Nonton TV sambil ngemil popcorn? It's my dream, not her. My dream, mas. Dan ternyata popcorn juga masuk dalam daftar makanan rendah kalori. Tapi jangan banyak-banyak ya. Kalau kebanyakan, tubuhmu malah akan semakin berlemak, apalagi kalau popcornmu banyak mengandung mentega. Tapi kalau kamu bikin sendiri di rumah tanpa nambahin banyak minyak dan mentega, semua aman kok. Popcorn juga banyak mengandung serat, jadi kamu akan kesulitan mengonsumsinya. Dan pastinya, kebanyakan orang malah milih keripik kentang daripada snack yang lebih sehat seperti popcorn. 1 kemasan yogurt Yunani atau jenis lain yang rendah lemak juga bisa jadi alternatifmu. Makanan ini bisa langsung dikonsumsi atau dipadukan dengan buah, biji rami, atau granola rendah lemak. Semangka punya lebih dari 90% air. Makanan yang banyak mengandung air biasanya rendah kalori dan cukup mengenyangkan, jadi konsumsimu pasti akan terbatas. Kandungan kalori pada secangkir semangka maksimal sebanyak 50 kalori. Buah ini juga ampuh untuk melepas dahaga.
Selain banyak airnya, makanan ini juga bisa dikonsumsi dalam jumlah banyak serta bisa dijadikan sebagai bahan salad. Timun mengandung vitamin A, beta-karotin, dan serat. Iris timun tipis-tipis, lalu taburin sedikit garam. Nah, ini poin pentingnya. Gak apa-apa kok kalau kamu sesekali tergiur dan nyobain makanan favoritmu, asalkan kamu tetap menjalankan diet sehatmu, semuanya aman. Oke, sip!